Perkenalkan, nama saya Nurfaida dengan NIM D1C1222024 dan saya berasal dari kelas R003. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan peralatan penanganan bahan. Sebelum kita masuk ke peralatan penanganan bahan itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari peralatan penanganan bahan itu sendiri, yakni penanganan bahan atau material di sini adalah ilmu pengetahuan dari perpindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan material atau suatu penanganan material dalam jumlah yang tepat dari material yang sesuai, dalam kondisi yang baik, pada tempat yang cocok, pada waktu yang tepat, pada posisi yang benar, dalam urutan yang sesuai dengan biaya yang murah dan menggunakan metode yang benar. Dan pengelompokan peralatan penanganan bahan sendiri terbagi atas yang pertama, yaitu ada conveyors, yang kedua palet, yang ketiga truk, yang keempat automatic guided vehicle, yang kelima ada robots, yang keenam ada jeeps, crane, dan hoist. Baiklah, yang pertama itu ada conveyors. Conveyors digunakan untuk memindahkan material secara kontinu dengan jalur yang tetap. Melewati jalur yang tetap atau fixed path, perpindahan secara kontinu, sebagian besar menggunakan daya untuk memindahkan lintasannya. Ada yang menggunakan gaya gravitasi. Yang kedua yaitu ada palletizers. Palet adalah struktur datar yang dapat menahan beban dalam posisi stabil saat diangkat. Alat-alat seperti truk garpu, truk palet, jet palet, dongkrak, atau dengkrek jangkung. Kebanyakan palet dibuat dari kayu, namun ada juga palet plastik, logam, kertas, dan bahan-bahan daur ulang yang masing-masing pastinya memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Berikutnya yaitu ada Automatic Guided Vehicles atau AGV. AGV merupakan sistem material handling yang beroperasi secara independen, bergerak mandiri sesuai dengan jalur yang telah ditentukan atau dipadukan dalam lantai fasilitas. AGV sendiri ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada driverless trains, yang kedua ada pallet trucks, yang ketiga ada AGV unit load, dan yang keempat yaitu ada robot. Yang mana robot di sini terdiri dari robot titik ke titik, robot kontur atau continue, panduan atau ajarkan robot, memimpin atau mengajar robot liontin, robot hidrolik, robot yang dikendalikan oleh servo. Yang kelima ada crane dan hoist, peralatan penanganan material untuk mengangkat, menurunkan, dan memindahkan material, umumnya untuk benda yang sangat berat. Untuk crane sendiri digunakan untuk pergerakan horizontal dari material, dan untuk hoist dipergunakan untuk mengangkat material ke arah vertikal. Yang keenam yaitu ada industrial truck, yang mana industrial truck terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu non-powered, yaitu tanpa energi listrik atau bahan bakar, yang mana pekerja melakukan dorongan atau tarikan dalam mengangkut bahan atau material. Contohnya yaitu ada hand truck roda 2, kereta roda 4. Yang kedua yaitu powered, yang mana peralatan itu bergerak mandiri dengan panduan atau dikemudikan oleh operator. Contohnya yaitu ada forklift truck dan walkie truck. Soal yang kedua yaitu apa itu alat penukar panas dan apa contohnya. Alat perpindahan panas atau penukar panas dalam industri kimia dikenal dengan istilah yaitu heat exchanger, atau kita singkat juga dengan HE, yang mana HE itu adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan biasa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya,
Medium pemanas yang dipakai adalah uap lewat panas, dan air biasa sebagai air pendingin. Penukar panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Adapun beberapa contoh alat pindah panas yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada chiller, yang mana chiller ini merupakan alat penukar kalor yang digunakan untuk mendinginkan fluida sampai pada temperatur yang rendah. Temperatur fluida hasil pendinginan dalam chiller yang lebih rendah bila dibandingkan dengan fluida pendinginan yang dilakukan dengan pendinginan air. Untuk chiller ini, media pendingin biasanya digunakan yaitu amoniak atau freon. Yang kedua itu ada kondensor, yang mana kondensor ini merupakan alat penukar kalor yang digunakan untuk mendinginkan uap atau campuran uap, sehingga berubah fasa menjadi cairan. Media pendingin yang dipakai biasanya air atau udara. Uap atau campuran uap akan melepaskan panas kepada pendingin. Misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap yang mempergunakan condensing turbin. Maka uap bekas dari turbin akan dimasukkan ke dalam kondensor lalu diembunkan menjadi kondensat. Berikutnya yaitu ada evarator, yang mana evarator ini merupakan alat penukar kalor yang digunakan untuk penguapan cairan menjadi uap, di mana pada alat ini menjadi proses evaporasi atau penguapan suatu zat dari fasa cair menjadi uap. Yang dimanfaatkan alat ini adalah panas laten dan zat yang digunakan adalah air atau refrigeran cair. Yang terakhir ada reboiler, yang mana reboiler ini merupakan alat penukar kalor yang berfungsi mendidihkan kembali reboil serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Adapun media pemanas yang sering digunakan adalah uap atau zat panas yang sedang diproses itu sendiri. Soal yang ketiga yaitu apa tujuan penukar panas atau perpindahan panas. Yang mana adapun tujuan perpindahan panas antara lain yang pertama yaitu memanaskan. Yang terdiri dari serangkaian proses yaitu menaikkan suhu atau temperatur, merubah fase, menguapkan, melarutkan, melelehkan, dan juga mempertahankan suhu proses. Memberi panas proses yang membutuhkan endotherm. Yang kedua yaitu mendinginkan, yang mana serangkaian proses yang terjadi yaitu menurunkan suhu atau temperatur, contohnya yaitu seperti AC dan juga kulkas. Yang kedua merubah fase, yang mana mengembunkan, membekukan, dan juga sebagainya. Yang ketiga ada mempertahankan suhu proses. Adapun soal yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan bagian-bagian proses penyaringan atau filtrasi di bawah ini, dan sebutkan satu contoh proses penyaringan mana bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu ada Sludge. Sludge menurut Wahyono dan kawan-kawan merupakan endapan suspensi limbah cair dan mikroorganisme yang ada di dalamnya yang berasal dari pengolahan limbah di instansi pengolahan air limbah. Yang kedua ada slurry. Slurry adalah campuran tipis cairan terutama air dan salah satu dari beberapa zat yang terbagi halus seperti lumpur, semen, plaster Paris, atau partikel tanah liat. Yang ketiga ada cake. Pada cake filter, media berpori yang digunakan berupa kain saring dan tumpukan padatan atau kue yang terbentuk pada permukaan kain saring. Pada cake filter, kain filter merupakan media filter primer yang hanya berperan sebagian besar pada awal filtrasi. Pada saat kue padatan terbentuk, tahanan aliran oleh kain filter kurang berperan.
Tahanan aliran selanjutnya didominasi media filter sekunder, yaitu tumpukan kue padatan yang terbentuk. Komponen selanjutnya yaitu ada media filtrasi, yang mana filtrasi adalah proses di mana media filter digunakan untuk memisahkan partikel padat dari campuran cair atau gas. Filter memungkinkan cairan melewatinya tetapi menahan partikel padat. Di laboratorium sendiri, ada dua jenis media filter utama yang digunakan. Yang pertama yaitu filter pembukaan, yaitu saringan padat yang memerangkap partikel padat dengan atau tanpa bantuan kertas saring. Misalnya, filter serbuk, corong Busner, filter aliran silang. Yang kedua yaitu ada filter kedalaman, yang terdiri dari lapisan material granular yang menahan partikel padat saat melewatinya. Misalnya partikel pasir. Misalnya filter pasir. Media filter biasanya dibersihkan dengan cara membilasnya dengan pelarut atau deterjen. Komponen berikutnya yaitu filtrat, yang mana filtrat sendiri merupakan cairan yang telah diperoleh filtrasi atau penyaringan itu disebut dengan filtrat. Sedangkan untuk padatan yang tertumpuk di penyaringan itu disebut dengan residu. Adapun faktor yang mempengaruhi penyaringan atau filtrasi itu sendiri, yang pertama ada debit filtrasi, yang mana debit yang terlalu besar akan menyebabkan tidak berfungsinya filter secara efisien, sehingga proses filtrasi tidak dapat terjadi dengan sempurna. Akibat adanya aliran air yang terlalu cepat dalam melewati rongga di antara butiran media pasir. Hal ini menyebabkan berkurangnya waktu kontak antara permukaan butir media penyaring dengan air yang akan disaring. Kecepatan aliran yang terlalu tinggi saat melewati rongga antar butiran menyebabkan partikel-partikel yang terlalu halus yang tersaring akan lolos. Yang kedua yaitu ada konsentrasi kekeruhan, yang mana konsentrasi kekeruhan sangat mempengaruhi efisiensi dari filtrasi. Konsentrasi kekeruhan air baku yang sangat tinggi akan menyebabkan tersumbatnya lubang pori dari media atau akan terjadi clogging. Sehingga dalam melakukan filtrasi dibatasi seberapa besar konsentrasi kekeruhan dari air baku atau konsentrasi air influent yang boleh masuk. Jika konsentrasi kekeruhan yang terlalu tinggi, harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu, seperti dilakukan proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Faktor berikutnya yaitu temperatur. Adanya perubahan suhu atau temperatur dari air yang akan difiltrasi menyebabkan massa jenis atau density, viskositas absolut, dan viskositas kinematis dari air akan mengalami perubahan. Faktor yang mempengaruhi berikutnya yaitu ada kedalaman media, ukuran, dan material. Pemilihan media dan ukuran merupakan keputusan penting dalam perencanaan bangunan filter. Tebal tipisnya media akan menentukan lamanya pengaliran dan daya saing. Faktor berikutnya yaitu ada tinggi muka air di atas media dan kehilangan tekanan. Keadaan tinggi muka air di atas media berpengaruh terhadap besarnya debit atau laju filtrasi dalam media. Tersedianya muka air yang cukup tinggi di atas media akan meningkatkan daya tekan air untuk masuk ke dalam pori. Dengan muka air yang tinggi akan meningkatkan laju filtrasi bila filter dalam keadaan bersih.
Dan soal yang kelima yaitu perhatikan alat di bawah ini, apa nama jenis alat ini tersebut, sebutkan komponen-komponennya, fungsinya, dan jelaskan mekanisme kerjanya. Nama alat filtrasinya sendiri yaitu sand filter. Yang komponen penyusunnya terdiri dari yang pertama upper surface hole, yang kedua filter inlet, yang ketiga attractive layer, yang keempat fine sand layer, yang kelima coarse sand layer, yang keenam filter outlet, yang ketujuh gravel support layer, yang ke-8 filter element, yang ke-9 side surface hole. Yang pertama upper surface hole, yang mana fungsinya antara lain untuk memungkinkan masuknya udara ke dalam filter, memisahkan zat-zat berbahaya dari pasir, mengangkut air, dan juga mekanisme kerjanya seperti melibatkan masukan udara, pemisahan zat-zat berbahaya, pengangkutan air, dan pembersihan o-ring. Yang kedua yaitu ada filter inlet, yang mana fungsinya yaitu untuk menjernihkan air yang digunakan untuk keperluan domestik maupun keperluan produksi pada suatu industri. Adapun mekanisme kerjanya yaitu yang pertama filtrasi. Dengan cara air yang akan disaring mengalir melalui media filter yang mengakibatkan padatan tersuspensi tertahan oleh media filter ini. Yang kedua ada sedimentasi, dengan cara proses pengendapan partikel-partikel padat dalam air yang menyebabkan kekeruhan berupa lumpur atau zat padat berat lainnya. Yang ketiga ada pembersihan, yang mana dengan cara pembersihan media filter dilakukan secara berkala untuk menjaga kinerja filter. Komponen berikutnya ada anthracite layer, yang mana fungsinya yaitu pada sand filter adalah untuk membantu menghilangkan partikel-partikel padat dalam air yang menyebabkan kekeruhan berupa lumpur atau zat padat berat lainnya. Selain itu, lapisan antrasit juga dapat membantu mencegah terikutnya partikel-partikel besar yang dapat menyebabkan kebuntuan pada sistem perpipaan dan kerusakan pada pompa-pompa. Komponen berikutnya yaitu ada fine sand layer, yang berfungsi untuk menahan sedimen dan partikel halus yang ada dalam air. Partikel halus ini merupakan media filter yang digunakan dalam sand filter untuk proses penyaringan air. Fungsi utamanya adalah untuk menyaring partikel-partikel halus yang mungkin lolos melalui lapisan pasir kasar atau antrasit. Dengan demikian, fine sand layer memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air yang disaring melalui sand filter. Komponen berikutnya yaitu ada coarse sand layer, dan yang berikutnya yaitu ada filter outlet, yang mana filter outlet berfungsi sebagai saluran keluar penyaring. Dengan demikian, lubang servis atas memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air dan kinerja sand filter. Komponen berikutnya yaitu ada gravel support layer, yang mana berfungsi untuk memberikan dukungan fisik pada lapisan pasir dan mencegah pasir dari penyumbatan atau pengendapan yang dapat mengurangi efektivitas penyaringan. Dengan demikian, lapisan dukungan kerikil memainkan peran penting dalam menjaga kinerja sand filter dan memastikan air yang disaring menjadi lebih bersih dan jernih. Komponen berikutnya yaitu ada filter elemen, yang mana elemen penyaring juga berfungsi sebagai penyaring elemen air yang terdapat dalam bahan bakar, sehingga menjaga stabilitas performa mobil dan mencegah tercampurnya air dan bahan bakar.
Dan komponen yang terakhir yaitu ada side surface hull, yang mana fungsinya antara lain untuk memungkinkan kekuamnya udara ke dalam filter, mengeluarkan air, dan memungkinkan pembersihan O-ring. Dan untuk soal yang keenam yaitu perhatikan gambar perangkat alat destilasi di bawah ini, gambar kembali skema gambar tersebut, dan sebutkan nama bagian-bagiannya serta sebutkan fungsi masing-masing dan mekanisme kerja destilasinya. Berikut gambar dari skema destilasinya, yang mana terdiri dari rabu destilasi yang berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Berikutnya yaitu ada still head, berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke alat pendingin atau kondensor. Yang berikutnya yaitu ada termometer, yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Berikutnya ada kondensor yang berfungsi untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keran. Yang berikutnya ada labu didih yang berfungsi sebagai wadah sampel, contohnya untuk memisahkan alkohol dan air. Berikutnya ada pipa dalam yang sama dengan pipa destilasi, dan juga ada adaptor yang berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang sudah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang telah tersedia. Soal terakhir atau soal yang ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan ekstraksi dan apa bedanya dengan ekstrak. Dan jelaskan apa saja metode ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dan menggunakan pelarut yang sesuai. Sedangkan ekstrak sendiri adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif P2411 dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Berikut beberapa metode ekstraksi. Yang pertama, ada maserasi, yang mana maserasi berasal dari kata macerare, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya merendam. Waktu yang diperlukan untuk merendam bahan atau sampel yaitu sekitar 3 hari. Perbandingan bahan dan pelarut yang digunakan yaitu 1:10. Yang kedua yaitu ada metode perkolasi. Nama alat yang digunakan untuk metode ini yaitu perkulator, yang mana perkulator terdiri dari beberapa bentuk seperti tabung, corong, dan lain-lain. Cara kerjanya yaitu yang pertama, bagian bawah ditaruh kapas dan kertas saring. Kemudian, masukkan bahan dan tuang pelarut. Alatnya mirip seperti buret. Prosesnya mirip seperti maserasi pada awalnya. Bedanya hanya pada pelarut, yang mana pelarut pada metode ini tidak menggunakan aturan seperti yang terdapat pada metode maserasi. Metode berikutnya yaitu ada sokletasi, yang mana metode ini dilakukan dengan cara menggunakan pemanasan. Fungsi pemanasan di sini yaitu membantu untuk mempercepat ekstraksi. Alas soklet di sini terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama yaitu labu alas bulat, yang di dalamnya ada batu didih, yang mana batu didih tersebut berfungsi agar tidak terjadi bumping, sehingga ketika mendidih panasnya merata. Yang kedua, kondensor yang berfungsi sebagai pendingin, dan yang ketiga yaitu ada soklet. Adapun metode yang keempat yaitu reflux,
yang mana pada metode reflux ini hampir sama dengan metode sekretasi. Bedanya di sini alatnya tidak menggunakan atau tidak terdapat soklet. Metode ini biasanya cocok untuk bahan yang bertekstur keras seperti batang dan juga kayu yang tahan akan panas. Biasanya untuk bahan yang tidak tahan panas, metode ini jarang digunakan. Proses ini dilakukan sampai filtratnya berwarna jernih. Metode yang berikutnya yaitu ada ultrasonik, yang mana pada metode ultrasonik ini menggunakan gelombang. Sehingga nanti gelombang ini akan memecah dinding sel silindriksia, sehingga lama-lama dia akan menggembung dan pecah. Ketika dinding pecah, dia akan keluar dan masuk ke cairan penyaring ultrasonik. Juga dihubungkan dengan pemanasan sehingga dia bisa menggunakan panas dan juga gelombang. Dan juga dapat mempersingkat waktu.